Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji milik Allah yang telah memberikan segala nikmatnya pada kita semuanya, sehingga kita masih bisa menjalankan ibadah puasa Ramadan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salam dan salam kita curahkan kepada cucu kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Saya berharap kalian dalam keadaan sehat, kalian dalam keadaan tetap bersemangat, sekalipun situasi dan kondisi kita yang masih seperti ini. Dan semoga situasi yang seperti ini tetap menjadikan kita bersyukur kepada Allah, karena ternyata kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga kita masih menjalankan ibadah puasa dengan keadaan yang sehat dan keadaan yang baik. Anak-anak, apa kabar Ramadanmu pada saat ini? Apakah semuanya berjalan dengan lancar, ataukah justru malah kurva ibadah kita mengalami terjun bebas gitu ya, atau mengalami penurunan? Karena apa? Mungkin kita sudah diserang dengan yang namanya rasa malas. Di awal dulu, mungkin di awal-awalan bulan Ramadan kita masih bersemangat gitu ya, sekalipun kita mungkin tidak melaksanakan ibadah tarawih di masjid-masjid seperti biasa, tapi saya yakin pasti tetap semangat. Tapi mungkin saat ini sama dengan pada umumnya, ternyata semangat kita sudah mengalami banyak penurunan, sehingga ibadah kita mengalami kurva yang menurun atau tidak meningkat lagi. Tilawah yang dulu mungkin bisa dengan diselesaikan 1 juz 1 hari gitu ya, sekarang malah mungkin setengah juz atau mungkin malah tidak gitu ya, karena mungkin kita sudah mulai diserang dengan yang namanya tadi penyakit rasa malas ya. Jadi memang betul juga sih ya, ternyata sudah menjadi rahasia umum gitu ya, bahwa jika Ramadan itu sudah menuju pertengahan, menuju akhir gitu ya, maka ibadah itu sudah mulai mengalami yang namanya kendor gitu ya, atau disebut dengan futur gitu ya, futur gitu ya. Futur itu mengalami penurunan gitu ya. Ibadah rasanya males gitu ya. Kemudian apalagi di tengah-tengah situasi Covid seperti ini, ibadah semuanya dilakukan di rumah gitu ya, bahkan tidak boleh kalian jalan-jalan ya. Biasanya senamut jalan-jalan, sekarang sudah pelarangan untuk tidak kemana-mana, tetap di rumah gitu ya. Dan ini mungkin juga yang membuat kita tidak semangat gitu ya. Tetapi kalau ternyata hal ini terjadi pada kalian atau pada kita semuanya, tentunya ini sangat rugi banget gitu ya, rugi besar gitu ya. Karena ternyata limpahan berkah di tengah situasi seperti ini mengalir deras sebenarnya, mengalir cepat gitu ya. Pahalanya bertambah, pahalanya melimpah, maghfirah, belas kasih sayang Allah itu hadir menghiasi hari-hari kita di bulan Ramadan ini. Tapi ternyata di akhir-akhir ini justru kenapa kalian atau kita semuanya mengalami penurunan gitu, dalam hal ibadah gitu ya. Tentunya ini sangat rugi sekali kalau kita alami sekarang ini. Nah, saya ingin menyampaikan bagaimana, kenapa gitu ya, sebabnya kita itu absen atau mengalami penurunan semangat di dalam menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan kita saat ini. Barangkali kenapa penurunan semangat itu terjadi, salah satu contohnya adalah yang pertama, karena kita menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan yang hanya menahan lapar dan dahaga saja. Jadi kita menilai bulan Ramadan itu adalah salah satu bulan yang kita hanya tidak boleh makan dan minum saja. Padahal bukan itu hakikatnya gitu ya. Karena apa? Sehingga kita menganggap ya karena hanya menahan lapar dan haus, maka kemudian kita mengabaikan ibadah-ibadah sunnah yang lain gitu ya. Mengabaikan sumber-sumber pahala yang lain gitu ya. Dan inilah pangkal kerugian kita di dalam menjalani ibadah bulan Ramadan gitu ya. Karena Allah dalam bulan Ramadan ini, Allah menjadikan ibadah sunnah itu pahalanya sama dengan ibadah wajib di bulan lainnya. Luar biasa kan sebenarnya gitu ya. Di sini ya saya contohkan, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melakukan kebaikan atau ibadah sunnah di bulan Ramadan, pahalanya ya seperti melakukan ibadah wajib di bulan yang lainnya gitu ya, di luar bulan Ramadan tentunya gitu ya. Dan barang siapa melakukan kewajiban di dalamnya, maka pahalanya itu seperti melakukan 70 kebaikan dibanding bulan yang lain gitu ya, 70 kali lipat gitu ya. Hadis riwayat Ibnu Huzaimah gitu ya. Kemudian penyebab yang kedua kenapa kita menjadi tidak bersemangat
ya di hari-hari terakhir menjelang habisnya bulan Ramadan ini. Karena apa? Yang kedua, kita malas atau tidak atau enggan gitu ya untuk mendirikan sholat tarawih. Apalagi sekarang sholat itu tidak kita laksanakan di masjid, gitu ya. Ada himbauan ya, kalau memang dirasa sehat, dirasa baik, atau dirasa kondisinya stamina-nya bagus gitu ya, sebenarnya tidak ada masalah kita menjalankan ibadah itu di bulan ibadah tarawih ini di bulan Ramadan di masjid gitu ya. Tapi mungkin kita lebih mencari aman gitu ya, kita melaksanakan ibadah di rumah. Dan inilah mungkin salah satunya kenapa yang menjadi tidak lagi bersemangat gitu ya, bisa ketemu teman-temannya, ketemu tetangganya, ternyata kita hanya menjalankan ibadah itu di rumah gitu ya. Tetapi kemudian kita juga melihat kadang-kadang di bulan Ramadan itu kita melihat ada orang yang meninggalkan sholat tarawih gitu ya, dan semoga kita tidak melakukan itu gitu ya. Saya berharap anak-anak semuanya tetap menjalankan ibadah tarawih, entah itu di masjid ataupun di rumah, tidak berhenti satupun gitu ya. Kecuali kalau anak perempuan, karena dia juga mengalami yang namanya siklus menstruasi gitu ya. Padahal Nabi SAW menjanjikan satu keutamaan bagi orang yang mengikuti tarawih sampai dengan selesai ya. Nabi bersabda, orang yang sholat tarawih mengikuti imam sampai selesai ditulis baginya pahala sholat semalam suntuk ya. Jadi ketika dia mengikuti kita mengikuti sholat tarawih seperti imam melakukannya gitu ya, maka kita itu dianggap atau dituliskan oleh Allah kita melaksanakan sholat itu semalam suntuk ya. Di hadis riwayat Tirmizi, Ibnu Majah dan Ahmad. Tentunya anak-anak semuanya sangat berat sekali kan melaksanakan ibadah sholat semalam suntuk ini. Ternyata hanya dengan menjalankan ibadah tarawih kita ditulis pahalanya seperti ibaratkan orang yang sholat atau melakukan ibadah semalam suntuk. Kemudian penyebab yang ketiga kenapa kita tidak bersemangat adalah berpuasa tetapi kemudian tidak meninggalkan kemaksiatan gitu ya. Nah, ini harus kita waspadai gitu ya. Kenapa gitu ya? Memang bulan Ramadan itu menawarkan pahala yang tidak terhingga. Namun ada banyak sekali di antara kita yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan apa-apa, tidak mendapatkan pahala apa-apa, kecuali hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga, lapar dan haus gitu ya. Betapa banyak orang yang berpuasa, namun dia tidak mendapatkan dari puasa itu, kecuali hanya rasa lapar dan dahaga. Hadis riwayat At-Tabrani. Tentu anak-anak nggak mau kan, sudah berlapar-lapar, sudah haus gitu ya, tapi kita nggak dapat kebaikan apapun, kita nggak dapatkan pahala apapun. Makanya salah satunya jangan melakukan kemaksiatan. Kemudian yang keempat, apa yang membuat kita tidak lagi bersemangat di akhir-akhir bulan Ramadan gitu ya, kita berpuasa tapi kita tidak menjaga lisan kita ya. Nah, ini hati-hati anak-anak semuanya. Seperti apa menjaga lisan kita itu ya? Selama kita berpuasa, dalam menjaga lisan kita itu seharusnya salah satunya adalah kita bisa menghindari yang namanya ghibah gitu ya, atau kalau bahasa Jawanya namanya rasan-rasan gitu ya. Kemudian melakukan fitnah gitu ya, melakukan dusta gitu, sekalipun hanya dengan bercandaan gitu ya. Ketika saya mengamati itu beberapa grup kelas gitu ya, ada yang bercanda, ada yang buat fitnah, ada yang guyonan, tetapi itu termasuk dalam hal tidak menjaga lisan, dan ini berbahaya. Hati-hati gitu, takutnya kita tidak mendapatkan amal kebaikan apapun selama bulan Ramadan hanya karena kita tidak bisa menjaga lisan kita gitu ya. Kemudian yang kelima, orang yang tidak menghiasi Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Jadi padahal kita sangat paham sekali salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah keutamaan dalam hal membaca Al-Quran. Tapi kenapa sampai pada akhirnya orang atau kita tidak bersemangat dalam menjalani ibadah Ramadan? Karena barangkali kita menjadikan bulan Ramadan kita itu sama dengan bulan-bulan lainnya yang sama, tidak ingin membaca Al-Quran. Justru kesempatan sekarang inilah kita harus lakukan, bahwa bulan Ramadan itu saatnya kita memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Kenapa? Ya, karena
dalam membaca Al-Quran ini berlipat-lipat Allah berikan pahala kebaikannya gitu ya. Membaca Al-Quran adalah amalan yang sangat dianjurkan, baik itu di bulan Ramadan maupun di bulan yang di luar Ramadan gitu ya. Karena di sini dalam satu hadis riwayat At-Tirmizi, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan dengan 10 pahala. Luar biasa kan gitu ya. Kemudian aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf gitu ya. Itu sudah ada 3 huruf dikalikan dengan 10 kali kebaikan, sudah 30 kebaikan. Sekarang berapa banyak huruf-huruf yang kita baca, huruf-huruf yang kita lakukan di selama bulan Ramadan ini, kita amalkan gitu ya, Al-Quran yang kita baca setiap harinya. Tentunya kalau kita tahu bahwa ternyata 10 kali kebaikan itu dilipat gandakan selama bulan Ramadan ini, maka itu menjadikan semangat untuk kita bahwa bulan Ramadan adalah kita saatnya untuk memperbanyak membaca Al-Quran gitu ya. Tuh, kemudian ya, Rasulullah bersabda, setiap amalan anak Adam itu akan dilipat gandakan pahalanya. Satu kebaikan akan berlipat menjadi 10 kebaikan sampai 700 kali lipat gitu ya. Maka Allah Azza wa Jalla berfirman, kecuali puasa ya, sungguh dia bagianku dan aku sendiri yang akan membalaskannya. Karena orang yang puasa itu dia telah meninggalkan syahwatnya dan makannya karena aku Allah itu maksudnya. Maka bagi orang yang berpuasa, dia akan mendapatkan 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika dia berbuka dan gembira ketika dia berjumpa dengan Allah dengan puasanya ya. Dan sesungguhnya bau mulutnya orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau minyak kasturi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, makanya anak-anak semuanya, begitu besarnya, begitu banyaknya pahala ya yang Allah janjikan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama bulan Ramadan itu gitu ya. Apa kita tidak sayang ya kita lewatkan bulan Ramadan ini hanya tinggal beberapa hari ini saja berlalu begitu tanpa ada peningkatan kualitas ibadah kita? Maka jangan sampai gitu ya, jangan sampai kita berakhirkan bulan Ramadan itu dengan sia-sia. Tidak ada amalan apapun kecuali hanya lapar dan haus gitu ya. Nah, anak-anak semuanya, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, maka marilah bersama-sama kita tingkatkan di 10 hari terakhir yang tinggal beberapa hari ini untuk memperbanyak amal-amalan ibadah kita, tilawah kita, sholat tarawih kita, kemudian ucapan-ucapan kebaikan kita gitu ya. Kemudian juga memperbanyak doa-doa kita gitu ya. Di 10 hari terakhir ini ada satu doa yang sangat baik sekali kita amalkan selama di akhir bulan Ramadan ini, dimana doa ini adalah doa meminta ampun kita kepada Allah. Maka anak-anak semuanya amalkan doa ini, lakukan doa ini sampai dengan berakhirnya bulan Ramadan. Oke, kita baca pelan-pelan ya, nanti kita amalkan, kalian hafalkan atau kalian baca doa ini. Semoga dengan doa yang kita baca ini Allah mengampuni semua dosa, semua kesalahan kita, dan menerima amal ibadah kita, sehingga Ramadan kita tidak berlalu dengan sia-sia. Ya, doanya kita tetap bersemangat, tetap menjaga kesehatan, ya, tetap istirahat yang cukup, tetap di rumah, dan semoga wabah COVID-19 ini berakhir, dan sehingga kita bisa berkumpul lagi dengan teman-teman kita. Kalian juga bisa melanjutkan pembelajaran kalian dengan lebih baik. Terima kasih. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.